Temuan studi kami memperlihatkan bahwa selama lebih dari 1 tahun pandemi, masyarakat juga terjebak pada rasa aman semu. Terjadi pelonggaran pemantauan protokol kesehatan. Selain itu juga masyarakat mengalami kelelahan akibat pandemi atau pandemic fatigue. Apa yang harus dilakukan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat rentan dalam menghadapi pandemi? Perlu ada pembentukan dan penerapan kebijakan penanganan COVID yang lebih koheren antar lembaga dan dalam lembaga. Selain itu, perlu juga dilakukan secara konsisten dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Penting untuk meningkatkan persepsi risiko masyarakat melalui komunikasi risiko yang efektif dan mengeliminasi rasa aman semu. Perlunya penguatan kapasitas organisasi masyarakat untuk mendukung coping atau adaptasi secara kolektif di tingkat komunitas. Permasalahan pelayanan gizi dan KIA ini yang sudah kompleks, semakin kompleks gitu ya dengan adanya pandemi COVID-19. Dari sisi policy, itu sudah ada kebijakan atau inisiatif khusus terkait COVID, namun implementasinya masih menemui berbagai kendala seperti tadi perbedaan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan, kemudian juga pengaruh budaya, faktor dari keluarga, dan juga kesadaran ibu yang sudah ada namun tetap perlu diperkuat. Beberapa rekomendasi yang bisa kami berikan dalam studi ini, yang pertama tentunya diperlukan edukasi khusus mengenai COVID untuk ibu dan lingkungan pendukungnya. Kemudian pengembangan standar pelayanan gizi dan KIA secara daring itu perlu kemudian diseriusi karena sebenarnya investasi ya untuk di masa depan, dan juga perlu adanya peningkatan akses internet dalam jangka panjang. Mempertahankan sarana sosialisasi gizi dan KIA itu juga tetap perlu dilakukan, mendekatkan sarana dan prasarana kesehatan kepada ibu terutama di wilayah dengan akses yang sulit. Untuk program JKN dan KIS ini perlu ditingkatkan terutama untuk masyarakat miskin, serta menambah kerjasama kemitraan fasilitas kesehatan swasta dengan BPJS Kesehatan di wilayah-wilayah terpencil. Bahwa memang kita memiliki persoalan yang serius mengenai komunikasi resiko yang tidak konsisten ya. Tadi juga disampaikan, tidak ditemukan di risetnya bahwa saya melihat ada bias dalam komunikasi resiko kita karena satu sisi kita ingin masyarakat itu tidak takut dengan COVID, tapi satu sisi justru ini akan membawa kita pada situasi toxic positivity gitu, karena respon masyarakat akhirnya bisa keliru gitu. Jadi dia mengira bahwa situasinya aman tetapi sebenarnya tidak aman. Strategi yang dibuat untuk mencapai penurunan angka kematian ibu dan juga kematian bayi itu telah dilakukan, ditelaah dan ditetapkan sejak 2019 untuk mulai dilaksanakan tahun 2020. Namun begitu kita memulai, suatu kondisi berubah semuanya. Kita bertemu dengan pandemi COVID-19. Kami ucapkan terima kasih atas studinya yang sangat menarik, yang bisa kami adaptasi juga dalam pelaksanaan kebijakan di daerah.